Yang terkadang banyak yang feel down kayak ngerasa kalau mereka ditinggal sendiri gitu. Tapi ada banyak yayasan, ada banyak teman-teman mereka yang sama saling berjuang dan mereka nggak sendiri ngadepin ini semua. Nah dari situ aku pengen mereka tuh tetap semangat, tetap berjuang, tetap terus berjuang meraih mimpi mereka. Karena dari anak-anak yang aku udah ketemu dari YKI ini, mereka semua tuh punya semangat berjuang yang keras banget. Iya. Sampai seperti tadi cerita kita Ya, ya, saking mereka semangat kita jadi kayak jelek sendiri malah gitu ya. kitanya gitu yang bertanya, ini Malah masa kayaknya nggak bisa sesemangat mereka gitu. gitu ya. Halo, apa kabar sahabat YKAI? Ketemu lagi dengan saya Arleta Danisoro di podcast Saya Hebat. Dan seperti biasa di setiap podcast ini saya berjumpa dan ngobrol dengan mereka-mereka yang hebat dan sangat mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sudah hadir bersama saya di hari ini yaitu Muammar Gaddafi, bukan pemimpin Libya, atau biasanya akrab dipanggil dengan Davi. Nah, Davi ini uniknya gitu ya, mungkin berpikir siapakah Davi ini dan apakah yang sudah dia lakukan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sebenarnya ada satu hal yang dia lakukan bersama teman-temannya dari Arts Production gitu, telah membuat sebuah web series gitu yang ada kaitannya dengan kanker gitu ya. Nah, Davi, apa kabar kamu sendiri? Ya baik, alhamdulillah di sini. Terima kasih loh sudah Ya, datang ke sini dan mau berbagi cerita tentang apa yang telah dilakukan di Terang Arts Production. Nah, kalau boleh tahu, Terang Arts Production itu apa? ya jadi Terang Arts Production itu kita bertiga bikin, aku sama teman-temanku, ada Mm-mm. Mara sama GG. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu singkatan dari Teruntuk Para Pemenang. Teruntuk para pemenang. Ya, dan di Oke. situ message-nya adalah kita pengen nyampein kalau kita semua ini adalah pemenang. Kita Hmm. terlahir di dunia ini sebagai seorang pejuang, seorang pemenang yang layak untuk dihargai. Hmm, Dan oke. teruntuk siapapun itu. Jadi kamu sama teman-teman ini terfikir untuk membuat Terang Arts Production ini karena apa? Apa yang mencetus, apa yang menjadi apa ya, kayak triggernya gitu? Nah, berawalnya tuh dari sebuah tugas akhir, Mhm. yang dimana di setiap tugas akhir tuh kita selalu harus ada temanya. Hmm. Nah, di situ aku dan temanku tuh mikir kayak, apa tema yang kita bisa terasa personal, tapi juga belum banyak dibawain oleh anak-anak muda. Hmm. Dan salah satu yang terpancing gitu di otak kita Mhm. tuh masalah Masalah problem apa? sosial soal kesehatan. Hmm. Oke. Dan uniknya lagi, pas kita kecentum kita pengen bawa tema pejuang kanker leukemia, Mhm. itu aku dan temenku ada GG yang jadi sutradara, itu Mhm. kita sama-sama punya history lah, masalah dulu kita pernah punya hubungan dengan pengidap salah satu pejuang Oke. leukemia, dan Boleh akhirnya diceritakan kalau pengalaman pribadi kamu dengan yang pernah menjadi pejuang kanker itu apa? kalau pengalaman pribadi aku sebenarnya ini dulu pas masih kecil, Mhm. ya SD, ya SD waktu SD. itu dulu. Mhm. Jadi sempat ada temanku yang Mhm. dia tuh, ya kita taunya dia tuh ya udah emang sering sakit anaknya, Mhm. cuman Mhm. kita dulu anak SD nggak ngerti Nggak ngerti. apa-apa lah ya Mhm. kan. Kita Mhm. Mhm. taunya ya udah tuh anak emang sukanya sakit-sakitan, sukanya ya nggak bisa diajak main, nggak bisa diajak berenang. Kalau misalnya diajak apa sih dia selalu yang izin Iya. sama orang tuanya dulu. Pokoknya beda lah sama Ya anak-anak beda yang lah. lain lah gitu. Heeh. Nah cuman di sini aku rada sedihnya adalah karena aku baru tahu dia kenapa-napa, dan dia ya kondisinya kayak gitu tuh pas aku udah masuk SMA gitu. Oh, oke. Jadi selama Ya, itu tuh nggak tahu kenapa. Tapi sama itu aku nggak tahu. teman kamu ini masih ada? Masih alhamdulillah. Oke, jadi dia sampai sekarang survivor ya, gitu ya. Dan akhirnya bisa tahu gitu gimana ceritanya tuh, baru diceritain sama orang tua Jadi atau dia atau ketemu lagi sama teman kamu ini? kita tuh ada, kalau dulu sempat aku ikut yang reuni bareng, Mm-mm. reuni SD waktu itu di salah Mm-mm. satu rumah temanku Mm-mm. juga yang SD. Mm-mm. Kita di situ cerita-cerita bareng, Mm-mm. dan akhirnya Mm-mm. dari situ juga temanku yang satunya lagi ada yang cerita soal dia, dan dari situ aku baru tahu ternyata dia Hmm, selama ini nggak bisa ikut main, nggak bisa ikut apa tuh gara-gara hal ya. itu.
Dan mungkin jadinya kisah itu juga jadi mempunyai lebih pemahaman yang lebih ya pada Ya, saat membuat the web series yang judulnya adalah 30 30 Days Days of of Life. Life gitu. Dan dimana semua itu tadi temanya seperti diceritakan adalah semua orang ini lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi seorang pemenang gitu, menjadi seorang winner gitu. Nah, jadi si 30 Days of Life ini sebenarnya mengkisahkan tentang apa? Oke. Jadi pas aku buat cerita 30 Days of Life ini, aku ingin menggambarkan sebuah pejuang leukemia yang menggambarkan dari sisi tahapan-tahapan dia menerima dari awal. Dia ada di fase dia kaget, ada di awal di mana dia fase dia denial, sampai akhirnya ada di fase di mana dia bisa nerima kenyataan dan terus berjuang. Kamu di sini berperan sebagai apa? Salah satu aktornya mungkin? Oh, Enggak. Jadi apa? aku David di sini penulis naskahnya sama asisten penulis sutradaranya. Dan ini berapa orang tuh? Bertiga tadi ya? Ya, tim utama kita ada 3 karena emang di project non tesis kita cuma boleh 3 orang. Cuman pas untuk susunan panitianya ada beberapa orang lagi. Iyalah, harus ada Harus kru ada, yang mengenai. iya. Kalau cuma bertiga doang nanti repot gitu bikinnya ya. Nah, nulis naskah tuh nggak gampang loh. Ya, apalagi ini kan istilahnya semacam walaupun cerita fiksi tapi ini lebih ke biografi juga, kayak kita nggak bisa nulis kisah soal pejuang kanker tapi asal-asalan nulisnya. Misalnya untuk permasalahan drama kita bikin lebih dramas itu nggak bisa kan. Iya, Jadi iya, kita iya. harus tahu kayak orang-orang kayak gini tuh fase-fasenya apa aja, kayak penyakit kayak efek sampingnya apa aja. Kita nggak bisa asal misalnya wah kita bikin ini botak atau apa, itu nggak bisa ternyata. Jadi kamu riset dulu dong pasti. Ya, jadi pas kita nentuin kita akan bikin cerita ini, kita bertiga temanku itu kita ada wawancara seorang pejuang leukemia yang sampai sekarang masih berjuang dan udah punya keluarga juga. Oh, oke. Jadi di situ kita tanya kayak awal fase dia divonis tuh kayak gimana, terus dia sekarang perjuangannya dia harus ngapain aja, apa yang dia lakuin sampai bisa sampai fase sekarang. Itu yang menjadi fondasi utama cerita kita gitu. Iya. Nah, waktu itu prosesnya berapa lama tuh? Sampai akhirnya naskahnya jadi, terus produksi, itu berapa tuh prosesnya, berapa lama? Wah, kalau proses ada lebih dari 3 bulan. Karena emang yang lama itu adalah menyiapkan dan bisa disetujuin sama pihak kampus juga. Karena ini kan kita masih tugas akhir, jadi apapun yang kita tulis, apapun yang kita tentuin itu harus dapat persetujuan dari Iya. kampus juga. Betul. Oke, jadi itu semuanya kamu lakukan riset. Nah, apakah pada saat melakukan riset itulah bertemu dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia atau gimana nih akhirnya bisa ada kaitannya dengan YKAI? Ya, jadi pas kita udah tentuin nih ceritanya kayak gini, bahkan itu di situ naskahnya udah hampir semua jadi. Cuman kita ingin ada organisasi yang bisa bantu dan istilahnya ekspertisnya di bidang itu dan bisa ngebantu kita untuk lebih paham lagi, lebih tahu lagi soal apa yang harus kita lakukan untuk ngebantu para survivor dan para pejuang leukemia ini. Dan disitulah akhirnya kita ketemu dan kerjasama sama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke. Dan bagaimana tuh reaksinya pas mereka tahu kamu sedang membuat web series ini? Awalnya pasti pas kita ngajuin ada inilah ragu kayak aduh ini mereka bakal mau nggak ya kerja sama kita, kayak kan ragu saya ini kan Iya, drama yayasan yang gede. Terus pas mereka bilang mereka tertarik untuk ngepromosin dan untuk majuin cerita kita, di situ juga seneng sih, kayak akhirnya kayak bisa ketemu orang-orang yang satu visi gitu. Oke. Jadi mendapatkan dukungan lah ya dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kalau boleh tahu dukungannya ini dalam bentuk apa ya? Kayak yang pertama, karena kita kalau bikin cerita tentang pejuang kanker ini kan sebenarnya topik yang lumayan sensitif. Ya. Jadi apapun bentuk researchnya dengan orang yang ahli, dengan orang yang benar-benar udah pernah berhubungan dengan pejuang leukemia itu sangat penting banget. Jadi kita di situ ada wawancara 5 anak waktu itu, yang semua survivor leukemia, ada juga yang masih berjuang. Dan di situ kita dapat banyak banget gambaran-gambaran baru. Kita akhirnya di situ ada
mungkin kayak implementasi cerita yang baru yang bisa kita terapkan karena emang itu nyata terjadi. Ya. Dari situ sih. Oke. Dan sekarang 30 Days of Life ini sudah rampung. Ya, alhamdulillah semua sudah rampung. Kita tinggal tunggu tayang di tanggal 1 Juli nanti. Wah, sebentar lagi. Dan jadi itu 30 Days of Life apakah karena web series munculnya satu hari satu selama 30 atau gimana nih? Enggak. Kita total ada 4 episode Hmm. yang dimana itu di jeda 2 hari, kayak Kamis muncul, nanti Sabtunya lagi muncul. Terus nanti di minggu keduanya juga di Kamis dan di Sabtu. Ya. Jadi setiap hari Kamis dan Sabtu. Ya, walaupun sebenarnya tadi kamu kan sempat bilang bahwa Trans Arts Production ini kan juga mendapat dukungan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, tapi sebenarnya juga sebaliknya juga gitu kan. Secara tidak langsung tanpa disadari, kamu dan teman-teman juga mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia melalui cerita ini gitu. Jadi akan semakin banyak halayak yang bisa tahu gitu ya. Kalau di filmin tuh kayak gini loh. Gitu ya, mereka ini para pejuang kanker ini prosesnya tuh seperti ini loh. Jadi bisa juga meningkatkan awareness sama pemahaman gitu. Ternyata oh kayak gitu, karena kita kalau nggak tahu kan ya seperti kamu itu tadi kan, kamu kan nggak ngerti ini kenapa sih ini, tapi setelah apalagi kamu melihat dari kacamata melalui film, pasti itu secara emosi ya dapat. Itu dapat gitu ya. Tapi pengen nanya nih, Apa? Ini mungkin pertanyaannya pribadi, tapi bagi teman-teman kamu dan kamu sendiri, ada sesuatu yang jadi kayak kamu mengubah diri kamu nggak sih dengan membuatnya 30 Days of Life ini? Ada. Apa? Kayak yang pertama, ini first impression aku ketika aku wawancara salah satu anak pejuang leukemia. Di situ pertama aku ngerasa kagum gitu, karena mereka yang umurnya jauh lebih muda dari aku tuh perjuangan mereka tuh lebih gede gitu loh. Dan dibanding aku yang kadang masih hal sepele aja masih suka ngeluh gitu. Iya. Jadi lebih bisa menghargai hidup. Gege dan siapa tadi teman Mara. Mara juga merasa hal yang sama. Iya, jadi pas kita interview tuh, kayak kita ngeliat mereka tuh gak ada sedih-sedih, mereka tuh bener-bener semangat, mereka tuh bener-bener ceria. Bahkan di situ yang hampir banyak kenal kita bertiga. Kebayang kayak dikit-dikit yang aduh, tapi sama loh, aku juga gitu loh. Waktu itu sempat ngobrol sama ada anak umur 11 tahun gitu ya, dia udah nulis buku gitu ya, terus jadi tapi ngelihat dia senyum, ngelihat dia yang semangat itu tuh yang benar-benar gila nih anak gitu ya, kayak jadi malu nggak sih, jadi kayak ada gila ya gue udah umur segini terus masih kayak begini, sementara dia umur baru 10 tahun dan dia mengalaminya dari balita gitu ya, dan sekarang masih itu tuh jadi malu sendiri gitu kan, jadi ketokan hidup gitu. Gitu ya, kayak itu kalau kalian jelek gitu rasanya. Ya kan rasanya itu jelek gitu ya. Tapi berarti sebuah proses yang sangat menyenangkan dan bermakna dong ya. Menyenangkan, bermakna, juga ya penuh rintangan juga sebenarnya, karena emang bikin proses ini nggak mudah, apalagi sekarang kan lagi pandemi gini kan. Jadi apapun step yang kita ambil harus ikutin protokol, kita harus ya meminimalisir hal-hal yang nggak pengen di. Oke. Tadi bicara soal rintangan, boleh cerita nggak rintangannya tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau yang paling kalau untuk proses pembuat karya itu kan sebenarnya pasti semua ada rintangannya lah. Mau itu kecil mau gede pasti ada. Nah kalau di 30 Days of Life ini sebenarnya yang paling nyata dan paling kelihatan tuh masalah timing waktu. Karena 4 episode ini kita harus bisa nyelesain dalam 4 hari doang. 4 episode dalam 4 hari? 4 hari. Wow. Karena emang di situ kita pemain-pemainnya ada yang punya jadwal lain dan krunya juga ada yang pekerjaan lain. Soalnya kan di sini kita cuma bertiga dan otomatis orang-orang yang mayoritas kita dapet itu yang bantu secara sukarelawan. Yang dimana kita harus yang nyesuaiin sama jadwal mereka, dan di situ mereka mau bantu kita aja kita udah sangat berterima kasih. Nah di situ halangan yang paling besar. Sama mungkin karena ini lagi pandemi dan di adegan-adegannya ada di luar juga, jadi kita harus pinter-pinter cari tempat dan cari waktu di mana orang tuh lagi sepi. Jadi sekali udah rame kita kayak udah yaudah cari tempat lain. Ya ternyata cukup lumayan banyak itu tantangan-tantangannya. Tapi kan akhirnya selesai semuanya, sudah rampung.
dan sudah bisa dilihat nanti melalui apa ditayangkannya? Ini ditayangin di YouTube-nya Terang Arts, itu nanti tanggal 1 Juli, tapi kalau sekarang mau dicek udah ada trailernya juga. Oke. Dan udah ada beberapa highlight soal anak-anak yang kita wawancara. Jadi nanti kita taruh juga di YouTube kita biar orang tuh juga bisa lihat prosesnya mereka, terus bisa lihat cerita mereka tuh seperti apa. Davi mungkin bisa mewakili juga teman-teman dari Terang Arts Production gitu ya, setelah melalui proses pembuatan web series ini gitu ya, walaupun melalui tantangan-tantangan tapi berhasil juga akhirnya selesai. Kira-kira nggak jadi kapok kan misalnya kalau untuk bikin hal yang serupa lagi? Enggak dong. Enggak dong. Ya siapa tahu mungkin sudah terfikir gitu ya untuk membuat sesuatu juga untuk mendukung anak-anak penyintas kanker ini. Sudah adakah? Untuk tahapan berikutnya sebenarnya kita juga jualan merch. Jadi ada masker, kostum, sama baju sebenarnya ini yang aku pakai. Ada Oh, tulisan oke. dari Dolls-nya itu sebagian dari hasil penjualannya akan kita donasikan langsung ke Yayasan Kanker Indonesia. Oh, oke. Jadi itu ya berupa dukungannya selain juga meng-create awareness, tapi juga ada beberapa merchandise yang bisa diperoleh oleh sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia kalau misalnya tertarik untuk mendukung YKAI. Nah, ini bisa dibeli di mana? Ini kita udah bisa dibeli di Tokopedia. Kalau mau cek juga bisa di Instagram kita udah nanti kasih linknya langsung. Warnanya apa aja? Kalau ini kan warnanya peach kan? Apakah semuanya satu warna? Nah, kita ada warna peach sama warna putih. Jadi emang kalau untuk tema ini kita ingin warna yang lebih terang. Apakah ada filosofi di balik warna ini? Ya, jadi warna ini tuh karena emang kita Terang Arts, jadi kita dan ini lebih ke warna tema kita untuk produksi kita ini. Jadi kita ingin warna yang ngasih harapan, ngasih ibarat kata tuh artinya adem cerah gitu. Jadi makanya dipilihlah warna ini, warna peach. Ini peach apa pink ya sebenarnya ya? Peach ini ya? Peach, lebih ke peach. Warna peach ya? Oke. Jadi bisa dilihat sendiri dan kalau memang misalnya tertarik silahkan untuk bisa ke Instagramnya Terang Arts atau di Tokopedia. Tapi kalau Tokopedia kita ininya apa? Terang Arts juga? Bisa ada CLBV, di search nanti langsung keluar Terang Arts merch. Jadi kaos doang sama masker? Kaos dan masker. Maskernya kayak apa nggak? Kamu nggak bawa contohnya ya? Iya. Iya pengen lihat gitu, biasanya kita pengen tahu kayak apa sih gitu kan. Ya udah nanti meluncur saja langsung ke Instagramnya. Tapi kalau misalnya satu hal yang mungkin bisa kamu sampaikan juga kepada adik-adik kita gitu, atau mungkin kepada halayak gitu ya setelah kamu membuat film ini, kira-kira apa sih yang perlu kita ketahui tentang mereka-mereka ini yang merupakan penyintas kanker? Oke, setelah aku melewati berbagai proses bersama teman-temanku, bersama YKAI, di situ satu hal yang paling kunarap adalah penyakit kanker ini, leukemia atau penyakit kanker apapun, mereka nggak pandang umur, mereka nggak pandang usia, nggak pandang jenis kelamin, mereka bahkan nggak pandang status sosial ataupun status ekonomi. Jadi semua benar-benar bisa kena. Bahkan mohon maaf kata ke orang-orang yang ekonominya susah. Dan nggak semua orang bisa atau mampu untuk bisa berobat. Iya. Di situ yang aku lihat mungkin timbul masalahnya. Iya. Gimana udah kurang awareness dari masyarakat umum, terus masih banyak juga yang perlu bantuan dari kita. Jadi pesan aku untuk masyarakat luas lah ya, untuk siapapun itulah. Apapun bentuk bantuan kita itu pasti berguna banget untuk mereka. Nggak perlu bantu. Misalnya kalau nggak punya uang berlebih bisa bantu dengan sekedar untuk melanjutkan informasi ini, kayak informasi awareness itu bakal sangat membantu karena makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang aware, makin banyak juga orang yang mungkin mau untuk membantu mereka. Ya gampang, tinggal share aja saya podcast ini nanti ya, dan nanti udah nonton YouTube klik langsung di share gitu ya, itu kan salah satu juga. Bener juga, bener juga nggak kepikiran makin juga. banyak yang tahu makin banyak yang membantu. Bener makin banyak tahu makin banyak membantu, makin banyak awareness juga, makin banyak pedulian juga terhadap kesehatan diri kita juga, kesehatan teman-teman dan keluarga dan juga masyarakat sekitar gitu, karena memang salah satu kenapa Yayasan Kanker Anak Indonesia ini hadir juga seperti yang tadi David ceritakan, yang timbulnya masalah itu adalah kalau misalkan
ternyata sudah terkena kanker dan kemudian ada masalah ekonomi juga. Nah itu tuh Gitu. banyak sekali dengar cerita gitu ya, dan memang orang tuanya itu luar biasa hebat ya. Iya. Mereka bisa menjalani gitu ya kehidupan seperti ini, kerja, anak, atau mungkin bahkan jadinya dia nggak kerja karena 100% mengurus anaknya yang sedang sakit gitu ya. Banyak sekali mereka ini yang hebat. Tapi Davi juga termasuk teman ataupun sahabat YKI yang hebat bersama teman-teman, bersama Mara dan GG. Terima kasih banyak dari Terang Arts Production. Nanti 30 Days of Life sudah bisa dilihat semenjak tanggal 1 Juli di channel YouTube-nya Terang Arts Production. Tapi by the way, sekolah berarti udah lihat keseluruhannya? Kenapa? Sekolah udah melihat keseluruhannya dari ya, udah. Atau mereka juga nanti pihak sekolah atau dosen pembimbing ini hanya bisa melihat nanti begitu muncul tanggal 1, enggak? Jadi dari pihak kampus dan beberapa pihak YKI dan keluarga juga sebenarnya udah lihat di premier kita sebelumnya. Oh, oke. Jadi sebelumnya kita sempat ngadain premier untuk Yayasan Kanker Indonesia, terus dari pihak keluarga, pihak tim, dan juga pihak dari kampus. Itu ada khusus. Oh, sudah premier. ada. Dan gimana komentarnya kalau boleh tahu? Banyak yang mendukung, alhamdulillah, banyak yang ngasih feedback positif, dan banyak juga akhirnya yang mulai kebuka. Karena kan di sini cerita ini tuh kita nggak cuma ngedepanin soal perjuangan soal kanker ini, tapi juga peran keluarga itu sangat penting untuk kesehatan mental mereka. Karena kalau mental mereka nggak stabil atau nggak sehat, pasti itu berpengaruh ke fisik mereka. Wah, itu kayaknya feedback yang cukup menyenangkan ya. Tapi kalau dari segi nilai pasti jadinya A dong. Amin. Untuk proyek ini belum keluar ya, nilainya belum keluar ya? Belum. Didoakan nanti kamu bersama Amin. teman-teman mendapatkan nilai yang bagus, lulusnya pokoknya dengan nilai-nilai yang bagus. Dan tentunya yang lebih bagus lagi adalah memang hal yang kamu buat ini bukan sekedar hanya untuk proyek buat sekolah, tapi ternyata bermanfaat yang lebih luas lagi gitu ya, meningkatkan kepedulian dan awareness terhadap yang namanya kanker. Davi pengen tahu nih, kalau harapan Davi sendiri, karena sebentar lagi kan Hari Anak Nasional nih di bulan Juli ya, bertepatan di bulan Juli juga film ini nanti keluar, web series ini. Apa sih harapan Davi buat anak-anak di Indonesia dan terutama anak-anak yang merupakan pejuang kanker? Kalau harapan aku pribadi ya, pastinya aku pengen mereka semua tuh terus bermimpi, terus capai mimpi mereka, dan jangan pernah nyerah sama diri sendiri. Karena terkadang gimana kita mau nyampe mimpi kita kalau kitanya nyerah dengan diri kita sendiri gitu. Dan mungkin untuk anak-anak yang sekarang masih berjuang dengan kanker mereka, aku pengen mereka tahu kalau mereka tuh nggak sendirian. Karena terkadang banyak yang feel down, kayak ngerasa kalau mereka ditinggal sendiri gitu. Tapi ada banyak yayasan, ada banyak teman-teman mereka yang sama saling berjuang, dan mereka nggak sendiri ngadepin ini semua. Nah dari situ aku pengen mereka tuh tetap semangat, tetap berjuang, tetap terus berjuang meraih mimpi mereka. Karena dari anak-anak yang aku udah ketemu dari YKI ini, mereka semua tuh punya semangat berjuang yang keras banget. Iya. Sampai seperti tadi cerita kita ya, saking mereka semangat, kita jadi kayak jelek sendiri malah gitu. Kitanya gitu yang bertanya, ini masa nggak bisa semangat mereka gitu. Gitu ya. Davi, salam untuk teman-temanmu. Semoga cepat sembuh ya, sang sutradara, karena hari ini tidak bisa hadir juga karena sedang sakit. Mudah-mudahan sehat. Amin. Ya, kita semoga kita semuanya sehat-sehat ya. Davi dan juga teman-teman sahabat YKI semoga sehat semua, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di acara podcast Saya Hebat bersama saya Arleta Danisoro. Sampai jumpa.